Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Forum Ta'aruf Siswa atau Fortasi untuk 5 hari ke depan. Sebelumnya di sini aku ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Yuk kita raih prestasi di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat ini. Dan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar sayang, yuk kita kenalan. Oke. Perkenalkan, nama aku Siti Fauzia, alamatnya di Jalan Kafling Keuangan 2, dan di sini aku di pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa sih itu IPM? Dan apa sih kepanjangan dari IPM dan apa ya bedanya IPM dengan OSIS? Apabila ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin untuk lulusan Muhammadiyah sudah tidak asing lagi ya mendengar apa itu IPM. Di sini aku akan jelaskan sedikit gitu. Apa sih kepanjangan dari IPM? IPM mempunyai kepanjangan yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM ini adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar di kalangan pelajar yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. IPM ini didirikan oleh pemuda Muhammadiyah. IPM didirikan pada tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Tujuan dari IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, apa aja sih bedanya OSIS dengan IPM? Perbedaan yang pertama, parameter hakikat antara IPM dan OSIS. IPM merupakan organisasi otonom yang bergerak di bidang pelajar yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Sedangkan OSIS hanya organisasi intrasekolah. Perbedaan yang kedua yaitu jajaran kepemimpinan IPM dengan OSIS. IPM memiliki jajaran kepemimpinan berbentuk vertikal, di antaranya pimpinan ranting yang berada di sekolah atau desa, pimpinan cabang yang berada di kecamatan, pimpinan daerah yang berada di kabupaten, yang keempat ada pimpinan wilayah yang berada di provinsi, dan yang terakhir pimpinan pusat. Sedangkan OSIS hanya berada di sekolah saja. Oh ya teman-teman, ada juga loh struktur kepemimpinan IPM ini. Yuk kita lihat apa aja sih struktur kepemimpinan IPM ini dan siapa saja ya yang termasuk dari struktur kepemimpinan IPM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Syuhada. Saya sebagai pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Juga saya di sini membina teman-teman semua yang ingin belajar bersama. Jadi kalau kalian ingin belajar bersama, berorganisasi, silahkan kita berpartisipasi bersama di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kita sukseskan IPM, kita sukseskan sekolah, dan kita tingkatkan kualitas pribadi kita. IPM Jaya. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia, jabatan saya di IPM sebagai Ketua Umum. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Reynaldi Hafiz Prayoga, jabatan saya di IPM sebagai Sekretaris Umum IPM. Tugas seorang Sekretaris Umum IPM adalah mengarsip surat masuk dan surat keluar, serta menjaga inventaris milik ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Perkenalkan, nama saya Eliani Kusdedi, jabatan saya di IPM sebagai Bendahara Umum. Tugas saya itu mencatat dan mengatur setiap transaksi yang terjadi di IPM dari mulai pemasukan hingga pengeluaran. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri, jabatan saya di IPM sebagai Ketua Bidang Perkaderan. Nah, perkaderan merupakan bidang yang bertanggung jawab dalam mendukung segala proses kaderisasi, baik dalam hal mencari kader sampai memperdayakan kader upaya menjadi profesional. Dan ini merupakan sekretaris bidang dan anggota bidang.
Perkenalkan, nama saya Amanda Lydia, jabatan saya di bidang perkaderan sebagai sekretaris bidang. Perkenalkan, nama saya Nabila Agustiani, saya dari bidang perkaderan. Jabatan saya adalah anggota bidang perkaderan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, jabatan saya di bidang perkaderan yaitu sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Cecilia Destriani, saya dari bidang perkaderan. Jabatan saya adalah anggota perkaderan. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Agustina, jabatan saya di IPM sebagai Ketua Bidang KDI. Bidang KDI adalah bidang yang mengarah pada penanaman nilai-nilai ajaran Islam secara kritis, sehingga dapat membangun identitas pelajar muslim yang memiliki akhlak karimah, dan juga sebagai sumber inspirasi melalui pelatihan dakwah kader Muhammadiyah. Dan ini sekretaris bidang dan anggota bidang KDI. Nama saya Malik Alardi, saya dari bidang KDI. Jabatan saya sebagai sekretaris bidang KDI. Nama saya Nurul Zahira Priyan Fahmadi, saya dari bidang KDI atau Kajian Dakwah Islam. Jabatan saya adalah anggota KDI. Perkenalkan, nama saya Jovita Nayara, saya dari bidang KDI. Jabatan saya sebagai anggota di bidang KDI. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan, saya dari bidang KDI atau Kajian Dakwah Islam, dan jabatan saya di sini sebagai anggota bidang KDI. Perkenalkan, nama saya Zakia, saya dari bidang KDI, Kajian Dakwah Islam. Jabatan saya sebagai anggota di bidang KDI. Nama saya Ahmad Bagus Yansa, jabatan saya di IPM sebagai Ketua Bidang PIP. PIP itu panjangan dari Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Salah satu tugasnya yaitu mengembangkan penguasaan tentang iptek di kalangan pelajar siswa-siswi Muhammadiyah. Perkenalkan, nama saya Farha Kamil Tunha, saya menjabat sebagai sekretaris bidang PIP. Perkenalkan, nama saya Syahria Rahmadina, jabatan saya sebagai anggota bidang PIP. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, jabatan saya di bidang PIP adalah anggota. Perkenalkan, nama saya Risma Anjani, saya menjabat sebagai anggota PIP. Perkenalkan, nama saya Raihan Winugroho, saya dari bidang ASBO. Jabatan saya di bidang ASBO yaitu sebagai Ketua Bidang ASBO. ASBO itu kepanjangan dari Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga. Tugas dari ASBO yaitu menaungi eskul-eskul yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat dan mengapresiasi siswa-siswa yang mempunyai bakat di bidang senian budaya dan olahraga. Perkenalkan, nama saya Lemang Putra, saya dari bidang ASBO, saya di bidang ASBO sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Di Celestia, jabatan saya di IPM di bidang ASBO sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Narun Solika, jabatan saya di IPM adalah sebagai anggota di bidang ASBO. Perkenalkan, nama saya Sabina Akira, jabatan saya di bidang ASBO sebagai anggota ASBO. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Putri dari bidang ASBO, saya di ASBO sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Adinda Nazwalika, jabatan saya di IPM sebagai Ketua Advokasi. Bidang advokasi adalah bidang yang diarahkan kepada penyadaran, pendampingan, dan pembelaan agar hak-hak pelajar, mengembangkan budaya kritis di kalangan pelajar, merupakan embrio utama gerakan ini, yang digunakan untuk memosisikan diri sebagai pelapor perubahan dan mengedepankan program-program. Dan ini sekretaris bidang dan anggota bidang advokasi. Perkenalkan, nama saya Raffi Nabila dari bidang advokasi. Jabatan saya di bidang advokasi adalah sekretaris bidang advokasi. Perkenalkan, nama saya Garima Elisa, jabatan saya di bidang advokasi adalah sebagai anggota advokasi. Perkenalkan, nama saya Melia Amelia, jabatan saya di bidang advokasi adalah anggota advokasi. Perkenalkan, nama saya Syafia Aulia Rahmi, jabatan saya di bidang advokasi sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Laura Mesyila, jabatan saya di IPM sebagai Ketua Bidang PKK. Bidang PKK adalah bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan, bertujuan untuk mengembangkan kreativitas pelajar, serta melakukan kewirausahaan dalam bidang. Dan ini sekretaris dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Risma Tidaya, jabatan saya sebagai sekretaris bidang PKK. Perkenalkan, nama saya Ovilia Siska Safitri, jabatan saya di IPM sebagai anggota PKK. Perkenalkan, nama saya Renisa Apriani, jabatan saya di IPM sebagai anggota PKK. Perkenalkan, nama saya Dinda Kesetiani, jabatan saya di IPM adalah anggota di bidang PKK. Perkenalkan, nama saya
Puja Permata. Jabatan saya di IPM sebagai Ketua Bidang Hikmawati. Bidang Hikmawati adalah bidang yang berhubungan dengan keputrian. Dan ini adalah sekretaris dan anggota bidang Hikmawati. Kenalkan, nama saya Sita Linaya. Jabatan saya di bidang Hikmawati adalah sekretaris bidang Hikmawati. Perkenalkan, nama aku Devi, jabatan sebagai anggota di bidang Hikmawati. Perkenalkan, nama saya Dewi Rani, saya anggota bidang Hikmawati. Nah teman-teman, sudah pada tahu kan apa aja sih struktur kepemimpinan di IPM dan siapa saja sih orang-orang yang berada di struktur kepemimpinan IPM? Oke, dan pasti teman-teman banyak yang bertanya, kenapa sih abis ketua umum langsung ke sekretaris umum dan kenapa tidak ada wakil ketua? Seperti yang teman-teman sudah tadi lihat, kalau misalnya di IPM ini ada ketua bidang. Nah, ketua bidang itulah yang menjadi wakil dari ketua umum yang mempunyai kebijakan terhadap bidangnya dengan berkoordinasi oleh ketua umum tersebut. Oleh karena itulah di IPM ini tidak ada wakil ketua umum. Dalam sistem kepengurusan atau kepemimpinan IPM menggunakan sistem desentralisasi dan kolektif kolegial. Maksudnya apa? Yang mempunyai sekretaris tidak hanya ketua umum teman-teman. Seperti yang teman-teman tadi sudah lihat bahwa setiap bidangnya seperti bidang advokasi, ASBO, ataupun bidang lainnya pasti mempunyai sekretaris bidang. Oleh karena itu, setiap bidang ini memiliki kewajiban atau sudah diatur mempunyai sekretaris bidangnya masing-masing. Dan yang dimaksud dengan kolektif kolegial ini artinya setiap keputusan itu tidak diambil oleh satu orang atau satu kepemimpinan saja, tetapi disepakati bersama-sama. Seperti yang teman-teman tadi sudah lihat bahwa di IPM ini memiliki 7 bidang. Yang pertama ada bidang perkaderan. Bidang perkaderan adalah bidang yang bergerak di pusat koordinasi dan berfungsi untuk merekrut secara perkaderan formal maupun informal. Yang kedua ada bidang KDI. KDI ini kepanjangan dari Kajian Dakwah Islam. Di bidang ini akan memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi di sini kita semua akan belajar bagaimana sih cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan sesuai tajwidnya dan lain sebagainya. Dan di bidang ini juga kita akan mengkaji sesuatu hal yang tentunya pasti bermanfaat. Yang ketiga ada bidang PIP. PIP ini kepanjangan dari Pengkajian Ilmu Pengetahuan. Nah, apabila teman-teman di sini ada yang suka ngevlog atau suka ngedit video atau suka banget nih mencari ilmu pengetahuan, nah cocok banget nih untuk teman-teman buat masuk bidang PIP. Nanti di sini kita akan belajar sama-sama untuk menjadi konten kreator dan kita bakal mencari ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Yang keempat ada bidang ASBO. ASBO ini kepanjangan dari Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga. Bidang ASBO ini akan mewadahi bakat minat teman-teman. Apabila teman-teman ada bakat, nanti bidang ASBO akan mewadahi bakat teman-teman. Nah, selain itu bidang ini banyak banget disukai teman-teman. Apalagi bidang ini mencakup olahraga seperti basket, futsal, ataupun yang lainnya. Yang kelima ada bidang advokasi. Bidang advokasi ini bidang yang peduli terhadap teman sebaya. Nah, apabila teman-teman ada masalah dan gak ada tempat buat cerita dan gak ada teman yang dipercaya, teman-teman bisa banget kok cerita di bidang advokasi. Insya Allah bidang advokasi akan membantu menyelesaikan masalah teman-teman. Dan teman-teman bisa cerita di Telegram namanya Tempatmu Bercerita. Yang keenam ada bidang PKK. PKK ini pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Untuk teman-teman yang hobinya berjualan, bisa banget nih masuk ke bidang PKK. Nanti di bidang PKK juga kita akan diajari bagaimana sih cara menjadi wirausaha yang baik. Dan bagaimana ya kita berjualan, jadi nanti kita balik modal. Jadi bukannya kita rugi, tetapi kita malah mendapat untung. Dan pasti banyak di teman-teman ada yang jualan-jualan, tapi kok malah nggak balik modal. Nanti bakal diajari sama bidang PKK. Nah, selain itu bidang PKK juga akan mengasah kreativitas teman-teman. Yang ketujuh atau terakhir adalah bidang Hikmawati. Bidang Hikmawati ini bidang keputrian. Nanti di bidang ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi muslimah yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan di bidang ini juga kita akan membahas seputar tentang kewanitaan. Oke, mungkin itu saja orientasi IPM dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa mayat surun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.